Nah, hari ini kembali kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Nah, sudah siapkan bukunya anak-anak Bapak semuanya? Oke, ya. Nah, materi pelajaran kita pada hari ini anak Bapak masih berkaitan dengan sikap menghargai pendapat orang lain. Ya, sebagaimana sudah Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada minggu yang lalu, ya, pentingnya kita memiliki sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya, ayo ditenangkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihah. Amin. Baik anak Bapak, silakan disimak ya penjelasan yang akan Bapak sampaikan pada pelajaran kita hari ini. Seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwa materi pelajaran kita pada hari ini adalah masih terkait tentang sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, hal-hal apa saja yang perlu harus kita lakukan agar tercipta sikap menghargai pendapat orang lain? Nah, silakan diperhatikan dan disimak penjelasan Bapak sambil kamu lihat ya buku pelajaran agama Islam kita ya pada halaman 40 ya dan 41 ya. Apa saja yang harus kita lakukan agar tercipta sikap menghargai pendapat orang lain? Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kita harus menghormati orang lain. Jadi sama kita, sama teman, kamu harus saling menghormati ya. Tidak boleh kita semena-mena dengan orang lain. Kalaupun pendapat kita itu salah, jangan kita kemudian menyalahkan orang lain. Itu yang pertama, harus menghormati orang lain. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah dengarkanlah pendapat orang lain. Mungkin barangkali ya pendapat orang lain itu berbeda dengan pendapat kita, ya kita harus ya menghormati dia, harus kita dengarkan pendapatnya. Jangan kemudian pendapat kita saja yang harus didengarkan oleh orang lain ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang perlu kita lakukan agar terciptanya sikap menghargai pendapat orang lain itu, kita harus rendah hati ya, harus memiliki sifat rendah hati ya. Nah, yang keempat, yang harus kita lakukan adalah kita harus suka berdiskusi dengan teman ya. Karena dengan berdiskusi itu kita akan menemukan ide-ide, gagasan-gagasan ya, usulan-usulan yang barangkali bisa dijadikan sebagai jalan keluar dari sebuah permasalahan yang sedang ya kita diskusikan. Lalu yang kelima yang perlu kita lakukan agar tercipta sikap menghargai pendapat orang lain itu tidak menang sendiri ya, mentang-mentang pendapat kita yang benar kemudian yang lain itu ya kita abaikan. Tidak boleh begitu ya. Maka kita tidak boleh ya memiliki sifat tidak menang sendiri ya. Hargailah ya pendapat orang lain sekalipun orang lain itu pendapatnya tidak sama dengan kita ya. Inilah hal-hal yang perlu ya kita lakukan agar tercipta sikap menghargai pendapat orang lain ya. Tuh. Baik, kita lanjutkan ya materi kita. Lalu apa yang akan terjadi anak-anak Bapak jika kita tidak menghargai pendapat orang lain? Ya, pasti ada efek negatifnya ya kalau kita tidak menghargai pendapat orang lain. Yang pertama,
Yang jelas kalau dalam suasana kelas itu semuanya tidak menghargai pendapat orang lain, maka akan terjadilah ya ribut sama teman sendiri. Ya, agar tidak tahu mana yang harus didengarkan, siapa yang harus didengarkan, karena masing-masing orang mengeluarkan pendapatnya. Ya, seharusnya dalam mengungkapkan pendapatnya itu haruslah satu persatu sehingga tidak terjadi ribut antar sesama teman sendiri. Itu yang pertama ya yang akan terjadi. Yang kedua ya, jangan suka ya. Yang kedua yang akan terjadi adalah merendahkan orang lain. Jadi orang yang tidak memiliki sikap ya menghargai pendapat orang lain, maka orang itu akan ya selalu merendahkan orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, ya merasa pendapatnya paling paling benar. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya merendahkan orang lain, ya. Sehingga menganggap bahwa pendapat orang lain itu salah karena ya berbeda pendapat dengan diri kita. Nah, yang ketiga, nah orang tersebut akan selalu menang sendiri, ya. Karena apa? Ya, dia merasa bahwa pendapatnya yang hebat, bahwa pendapatnya yang paling benar, maka orang tersebut ini namanya selalu menang sendiri, ya. Nah, yang keempat, ya, yang akan terjadi jika tidak menghargai pendapat orang lain, ya tentu dia akan merasa paling pintar, dia akan merasa paling pandai. Ya, sebab apa? Wah, dia merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Ya, sehingga orang lain semua dianggapnya tidak benar, ya. Nah, yang kelima, ya, yang akan terjadi jika kita tidak menghargai ya pendapat orang lain adalah ya sombong. Akhirnya orang tersebut menjadi orang yang sombong. Sebab apa? Dia merasa semuanya itu tidak benar, hanya pendapatnya yang paling benar, pendapatnya yang paling bisa diterima. Maka sifat sombong itu sesungguhnya tidak baik ya kita miliki ya sebagai seorang anak Islam, ya harus kita hindari. Nah, anak-anak Bapak, inilah hal-hal yang akan terjadi jika ya kita tidak ya menghargai pendapat orang lain, ya. Maka dari itu sebagai seorang muslim, sebagai pelajar Islam, kita harus memiliki sifat ya selalu menghargai pendapat orang lain. Nah, inilah materi kita pada hari ini, dan di sebelum Bapak tutup pelajaran kita, Bapak akan kasih tugas kepada kalian, ya. Perhatikan tugas yang akan Bapak berikan berikut ini. Yang pertama, tuliskan 3 hal yang harus kita lakukan agar tercipta sikap menghargai pendapat orang lain. Bapak ulangi, tuliskan 3 hal yang harus kita lakukan agar tercipta sikap menghargai pendapat orang lain. Tadi sudah Bapak jelaskan di atas, ya. Nah, yang kedua tugasnya adalah tuliskan 3 hal yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap menghargai pendapat orang lain. Ya, Bapak ulang, tuliskan 3 hal yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap menghargai pendapat orang lain. Silakan kamu jawab tugas yang Bapak berikan ini, dan Bapak tunggu jawaban kamu, ya. Baiklah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.